semua punya pertanyaan, silakan boleh kirimkan ke chat di Zoom ya, boleh ke everyone atau ke saya secara pribadi ya, kalau misalnya tidak mau dibaca oleh yang lain, dan nanti akan saya bacakan, dan sangat kita harapkan malam hari ini penuh dengan tanya jawab dari teman-teman ya, jadi biar kita lebih fleksibel dan juga menjawab apa yang menjadi keraguan teman-teman, apa yang menjadi rasa penasaran teman-teman pada malam hari ini. Baik, oke teman-teman, di samping saya ada Mas Aan ya. Mas, kalau kita lihat posternya ya, posternya itu kan tentang arwah penasaran ya. Arwah penasaran, fakta atau mitos gitu kan judulnya. Nah, kira-kira sebenarnya arwah penasaran itu apa sih sebenarnya? Sekilas aja Mas. Saya ingin membuka, Mbak Jul dan juga teman-teman di Vinea, membuka obrolan kita dengan satu yang untuk pegangan kita, Yes. agar tidak keluar dari iman kita, yaitu saya hanya mengingatkan 2 Korintus 11 ayat 14. Tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke. Ini sebagai landasan kita ya. Mbak Jul dan juga teman-teman semuanya, dalam iman Katolik memang tidak ada namanya istilah alam antara, hanya dikenal 3. Kemarin pas Romo Effendi itu sudah sangat jelas sebenarnya, yaitu surga, neraka, dan juga tempat penantian atau purgatorium. Di dalam iman Katolik ada purgatorium, dan itu sudah secara rohani, saya katakan secara rohani, itu sudah boleh dikatakan itu sebagai sebuah fakta. Nah, bagaimana posisi orang bilang arwah gentayangan? Saya boleh menjawab dengan tegas, Mbak Jul? Boleh sekali, Mas. Arwah gentayangan sekali lagi kita lihat pada Korintus 11 ayat 14. Ya, bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa seakan-akan menjadi saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau gentayangan itu sebenarnya saya lebih senang kalau gentayangan itu konotasinya bahwa memang dia mengganggu. Ya. Dan yang sering Anda tampai, ada yang bilang ada melihat ini dan melihat itu, melihat penampakan ini dan itu. Mari kita melihat pada baca lagi kitab suci. Terutama peringatan yang diingatkan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau itu mengganggu dan tidak menimbulkan tidak ada rasa damai dan malah justru menimbulkan kekacauan, pasti bukan pasti itu adalah dari iblis, dari setan. Nah, memang dalam kemarin saya setuju apa yang disampaikan Romo Effendi bahwa memang gereja Katolik menyatakan secara resmi 3. Surga, neraka, dan purgatorium atau tempat transisi. Api penyucian, seringkali ada yang salah kaprah, api pensucian bukan penyucian ya. Api penyucian. Dan di situ adalah bahwa orang-orang yang memang sudah memiliki iman kepada Kristus, orang-orang yang sudah menjalankan kehidupannya sebagai orang Kristiani, ini tidak ada manusia itu yang sempurna kan? Pasti ada dosa. Nah, tempat itu adalah tempat di mana kita disucikan, diolah lagi,
dibersihkan lagi agar pada saatnya kebangkitan orang-orang mati, pada saatnya kelak itu kita bisa ke surga. Karena apa? Karena Allah adalah kudus, itu kita pegang. Kalau kita nggak kudus, kita nggak mungkin menghadap Allah. Ya, kita jadi karena Allah adalah kudus, maka purgatorium itu diperlukan. Sekali lagi, kalau yang dinamakan arwah gentayangan, sudah pasti, saya menyatakan sudah pasti itu mengganggu. Dan pasti bukan dari kuasa, bukan dari arwah-arwah atau roh-roh yang selama ini mungkin minta didoakan dan lain-lain, itu pasti dari kuasa jahat yang ingin mengganggu. Nah, bagaimana dengan roh-roh orang yang sudah meninggal? Saya kemarin sempat bertanya dengan beberapa romo juga. Romo, misalnya, ini juga dialami beberapa romo sebenarnya mendoakan, bahkan ada seorang suster, mungkin kita kenal semua, ada Maria Sima, itu juga bisa melihat seperti itu. Roh-roh yang minta didoakan. Anak-anak, bayi-bayi yang menjadi korban aborsi. Ya, dia belum menerima, belum dibersihkan dari dosa asal. Dia belum dibersihkan dari dosa asal oleh permandian. Bagaimana, di mana mereka posisinya? Ini sering, mungkin kita anggap ini sambil lalu, tapi ini sering menggelitik pertanyaan saya, di mana mereka, dan mohon maaf, dalam beberapa pelayanan kami juga sering, kebetulan saya sama istri, setiap hari kami doa rosario khusus memang, selama pandemi ini juga termasuk mendoakan arwah-arwah. Termasuk juga anak-anak, bayi-bayi korban aborsi, anak-anak korban kekerasan. Korban kekerasan. Ini perlu dan kita doakan. Dan saya percaya, iman saya ya, sebagai orang Katolik, saya mengimani bahwa doa-doa kami tidak ada yang sia-sia. Doa-doa Anda mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan roh-roh itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Siapa yang bisa membatasi kasih Tuhan? Siapa yang bisa membatasi kuasa Allah? Jadi kalau dikatakan judulnya adalah bagaimana posisi arwah gentayangan, saya katakan arwah gentayangan, saya berani memastikan bahwa itu berasal dari kuasa jahat, kuasa kegelapan. Tapi bedanya dengan roh-roh orang beriman yang membutuhkan doa kita, seringkali mungkin dia mengingatkan, mungkin muncul seakan Tuhan memperkenankan. Kemarin pun sudah dilandas bawahi oleh Romo Evi dan juga beberapa romo, Tuhan seringkali memperkenankan itu seakan-akan muncul, mengingatkan atau minta doa atau minta agar keluarganya mendoakannya. Kalau mintanya itu adalah sesuatu benda, maaf ya, ada beberapa pertanyaan dulu. Saya mungkin juga ada bertanya. Bagaimana kalau roh arwah dari engkong dan saya seakan-akan muncul, yang diminta adalah misalnya mobilnya ikut dikubur dikubur di kuburannya. Bayangin mobil sebegitu besarnya dikubur di sana misalnya, atau rumahnya agar dikosongkan. Saya berani memastikan bahwa itu bukan dari engkongmu, bukan dari roh-roh itu. Tapi jelas itu adalah kuasa, itu roh jahat yang menyamar sebagai malaikat terang. Seakan-akan itu dari orang-orang yang sudah meninggal, sebenarnya bukan. Jadi biasanya hanya mengingatkan, seperti misalnya Jupiter pernah cerita misalnya saudaranya, dan itu juga pernah ada arwah melalui salah satu saudaranya mengingatkan agar tidak melakukan dosa yang sama lagi. Ini kedatangan mereka seringkali juga mengingatkan agar kita hidup dalam kekudusan, itu loh. Itu diperkenankan. Banyak cerita seputar itu. Mungkin berikutnya ada pertanyaan lagi apa?
Saya menjawab sebisanya, saya menjawab apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Jadi kalau yang di luar itu, kalau belum puas, tanyakan pada Romo. Baik, terima kasih Mas Aan. Ya, jadi teman-teman sedikit bocoran, minggu lalu kita sempat ada Ya, persekutuan doa bersama dengan Romo Effendi, dan kebetulan Romo Effendi juga membahas tentang berteman dengan arwah ya judulnya, ya, dan kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan di ya. situ yang juga tadi sudah disinggung oleh Mas Aan. Nah, teman-teman, Mas Aan, kalau gitu berarti ada beda antara arwah yang minta didoakan atau orang beriman yang minta didoakan dengan arwah gentayangan. Begitu ya Mas Aan ya? Ya, Ada bedanya ya? sangat beda, sangat berbeda. Dalam pengalaman saya berdoa dengan istri, karena kita setiap malam berdoa hal yang sama. Selain doa untuk bangsa, doa untuk para pemimpin gereja, para pelayan Tuhan, termasuk berdoa juga bagi Anda semua. Ini juga doa untuk arwah-arwah ini. Seringkali kita lupa untuk mendoakan mereka. Jadi bedanya begini. Suatu ketika saya dengan istri saya kebetulan kami waktu itu mencari, maaf, kesana kemari, waktu itu sempat cari-cari rumah dan lain sebagainya. Satu kali kami lihat sebuah rumah dan saya merasa ada sesuatu yang nggak enak gitu loh. Ya, hawa yang tidak enak, hawa yang menyesakkan, dan ada apa? Pokoknya tidak nyaman. Kalau ada seperti itu biasanya di rumah di suatu tempat, saya bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang memang bukan yang baik di situ gitu loh, bukan roh yang baik di situ. Dan seperti itu biasanya kalau dalam rumah biasanya menimbulkan suasana yang panas, menimbulkan juga pertengkaran. Kalau Anda berteman dengan yang begitu-begitu, setidaknya kutuknya ada. Memakai mereka bisa, mau. Tapi jangan tanya kutuknya. Bisa, mereka bisa dimanfaatkan. Dan dikatakan sebagai roh-roh perewangan atau roh-roh yang membantu. Itu yang jelas kutuknya satu, perpecahan keluarga. Tiba-tiba mungkin suamimu berselingkuh. Tiba-tiba kamu juga sendiri jatuh dalam perselingkuhan. Ini perpecahan keluarga, perselingkuhan, dan berkat itu selalu bocor. Berapapun yang kau peroleh, sebegitu juga bahkan mungkin lebih yang akan keluar dan akan hilang. Nah, kalau orang kita teman-teman dulu di jalan, orang bilang begini, ada istilah di jalan ya, bilang duit setan dipangan gendruwo, ya itu. Kamu dapat duit dari setan ya dimakan gendruwo, hilang dengan percuma. Ya yang jelas kalau yang arwah ini tidak menimbulkan damai. Ada sesuatu yang menyesak, ada sesuatu yang mungkin orang bilang kok rasanya masuk ke ruangan ini rasanya ampek ya. Kok rasanya ada sesuatu yang menyesak. Orang-orang yang sering berdoa, Anda kalau sering berdoa, Anda akan memiliki kepekaan-kepekaan yang diperkenankan Tuhan untuk merasakan hal itu. Saya berani memastikan. Ya, mungkin tidak bisa melihat, janganlah kalau terlalu banyak. Kalau melihat juga kamu susah. Kita bakalan susah. Sendiri dulu yang cantik-cantik aja deh, yang ganteng-ganteng. Jangan yang seperti itu. Itu diperkenankan seperti itu. Ada sesuatu yang jahat dan itu bisa kita rasakan. Tetapi kalau misalnya ada kita di suatu tempat misalnya atau kita sedang berdoa tiba-tiba kok rasanya ada sesuatu saya sering misalnya merinding kayak ada yang jejeri misalnya, tapi saya tidak merasa takut. Ada yang memegang tangan, tapi saya nggak merasa takut. Jadi saya mendoakan ya Tuhan, saya berdoa bagi mungkin ada Engkau memperkenankan arwah ini untuk minta didoakan, kami mohonkan kerahiman baginya, darimu.
Engkau Allah yang Maha Rahim. Ya udah hilang. Nek sing jahat-jahat itu didoakan begitu ora bakal hilang. Harus diusir kalau itu. Harus diusir. Ya. Bedanya saya kira yang saya alami bedanya begitulah. Itu hampir sama, saya juga sudah ngobrol dengan beberapa romo, hampir sama yang dirasakan juga. Kalau ada yang menyesakkan, kemudian kita merasa bahwa itu menolak. Karena yang gelap dan terang nggak bisa bercampur ya. Anda anak-anak Allah, anak-anak terang masuk di suasana gelap pasti ada sesuatu yang menolak. Kan begitu. Oke. Baik, jadi itu cara membedakannya ya Mas Ya. ya. Karena kan sering kali kita merasa bahwa oh ini arwahnya siapa, kakek saya, apa nenek saya gitu ya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu tadi itu. Jadi mereka bisa kuasa-kuasa jahat ini, roh-roh jahat ini sekali lagi dia bisa, orang Jawa bilang itu membo-membo, menyaru. Nah, hati-hati. Menyaru itu apa itu? Menyamar. Nah, seperti serigala berbulu sulak, berbulu ayam. Iya kan gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita sebagai orang beriman, Anda yang sudah sering berdoa pasti akan merasakan sekali lagi bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu juga seringkali berfungsi sebagai early warning system. Ya. Jadi peringatan dini akan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang akan menjatuhkan kita dalam dosa, sesuatu yang membuat kita mungkin akan semakin jauh dari Tuhan, itu pasti ada peringatan itu. Cuma kadang-kadang kita nggak peka gitu loh. Karena apa? Kebiasaan bandel. Kebiasaan rapopo pisan-pisan. Engko rak ngabar iki ngaku dosa meneh. Ayo tobat. Semakin dekat, semakin kita mendekat pada Tuhan, itu juga kepekaan itu akan semakin terasah. Ya. Saya titip saja bahwa ini ada pandemi ini jangan dikira ini penyakit biasa, virus biasa. Sejak awal pandemi berlangsung, saya sudah sering WA-kan dalam sharing firman dan lain-lain bahwa pandemi ini sekali lagi bukan pandemi biasa. Ada roh jahat yang menumpang di atasnya, di dalamnya. Tujuannya adalah membawa sebanyak mungkin anak-anak Tuhan melupakan Allah. Membawa sebanyak mungkin anak-anak Tuhan itu jauh dari Allah, jauh dari kasih Allah. Ya. Kalau Anda sekarang merasa bahwa Anda jauh mendekat, jangan sampai terlambat. Kamu nggak ngerti umurmu berapa. Loh ini saya nggak nakut-nakuti loh. Saya kemarin juga hampir bablas loh. Saya mengalami badai sitokin juga. Jadi jangan nganggap remeh pandemi ini. Ayo mendekat pada Tuhan. Sebisa mungkin berdoa, wes. Bikin mesbah kecil di rumah. Ya, mesbah doa. Yang nggak bisa semuanya diajak, ya salah satu keluargamu. Atau kita mulai dari diri kita sendiri untuk berdoa. Kita jangan anggap, ini kan hanya masalah ekonomi. Enggak, bukan cuma masalah ekonomi. Ini masalah rohani, masalah iman. Akan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Akan banyak anak-anak Tuhan yang kemudian dibawa sebanyak mungkin oleh roh jahat ini, oleh iblis, menjauh dari kasih Allah. Hingga pada saatnya makin banyak orang yang binasa, kekal. Hati-hati. Ini bukan biasa, bukan pandemi biasa. Saya tadi juga ada pesan sponsor. Bagaimana untuk menumbuhkan semangat lagi. Bagaimana menumbuhkan semangat kita. Bagaimana kita bisa survival. Bagaimana kita bisa fighter. Menjadi seorang fighter adalah kamu sadari musuhmu. Harus sadar, harus ngerti musuhmu. Nek ora ngerti musuhmu, kamu mau berperang sama siapa? Gitu loh.
Kamu udah ngerti musuhmu sekarang, ayo tempa diri kita. Ayo tempa dari diri kita. Menjadi seorang fighter sejati. Gak mudah menyerah. Sukar masaan berdoa, paksa. Iya, paksa untuk berdoa. Firman ini saya sampaikan dan saya alami sendiri pada saat mengalami badai sitokin. Saya diingatkan bahwa saya harus memaksa diri saya untuk berdoa, walaupun napas saya susah. Saya bernapas susah. Dan terus itu pikiran diganggu oleh kuasa jahat. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu berdoa? Kamu bernapas saja susah. Itu loh. Mungkin juga ada teman-teman digoda, ngapain kamu ke gereja? Toh gereja sekarang juga harus harus pakai apa? Daftar. Ya udah, gereja online aja bisa disambil untuk sambil jegangan sambil ngopi. Gitu. Siapa yang lihat? Hati-hati, benar. Oke. Sorry agak menjauh lagi. Karena lawan kita itu justru bukan yang kelihatan, Betul, ya kan Mas An? Justru betul. yang tidak kelihatan. Ya. Efesus 6. Musuh kita adalah apa? Terdiri dari roh, bukan karena daging dan darah dan daging. Kalau darah dan daging gampang, kelihatan. Nek lemu ya piye ngatasi wong lemu, ya toh nek kuru piye ngatasi wong kuru. Nek wonge serem, ya wes sebelum berantem sama dia suruh dia pakai topeng dulu. Kan gitu. Nah, iya. Saya juga diingatkan sekali-sekali kita coba mendoakan, aku percaya ini apa? Credo Nikea, Konstantinopel. Versi lengkap ya, Versi panjang. lengkapnya. Itu yang versi panjang itu bahwa Tuhan itu menciptakan juga yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi roh-roh itu pun diciptakan oleh Allah. Nah, ini pertanyaannya, apakah roh-roh jahat itu diciptakan oleh Tuhan? Saya katakan iya, awalnya Tuhan menciptakan semuanya baik. Wahyu 12, boleh dicek. Bagaimana sepertiga malaikat di surga beserta Lucifer itu jatuh dalam dosa. Pemberontakan pada Allah, merasa bahwa mereka, Lucifer merasa bahwa ia bisa menyaingi Tuhan. Dia bisa sama dengan Allah. Akhirnya mereka jatuh, dikalahkan. Dan mereka dibuang kemana? Ke bumi. Ini kalau SHDR mesti saya ulang-ulang bahwa agar apa kita jadi ngerti musuh kita di bumi ini loh. Mereka dibuang ke bumi. Di situ dikatakan bukan di laut, bukan di bulan buangnya, tapi di bumi. Nah iya. Jadi siapa mereka ini? Ya jadi roh-roh itu yang gentayangan, yang tidak kelihatan ada, tapi sering bisikin kita. Salah satunya malas ke gereja saat pandemi, kan PPKM, dan lain sebagainya. Ya banyaklah, banyak termasuk juga yang bisa dimintai togel, yang bisa dimintai pesugihan, menggadaikan dirimu, menggadaikan jiwamu pada kuasa kegelapan. Sok balimu neng kono ora bakal tekan gone. Iya. Oke. Ya, baik. Tadi Mas Aan sudah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa memang kalau arwah penasaran atau gentayangan itu memang itu bukan arwah yang minta didoakan, ya kan? Hati-hati. Nah, baik. Kalau gitu Mas Aan, orang yang misalnya meninggalnya mendadak, apalagi di masa-masa pandemi ini, ya, langsung dikubur, ya kan? Kalau kena corona gitu, atau mungkin mati karena kecelakaan atau berbagai kasus-kasus tertentu, itu bagaimana, Mas? Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam gereja Katolik memang secara resmi ya, itu mengakui tadi 3 ya. Tetapi oleh banyak orang juga mereka yang mengkhususkan mungkin atau mungkin Tuhan memilih mereka untuk melayani hal-hal yang demikian, pelepasan dan lain-lain, itu akan melihat bahwa memang yang saya alami, saya mengatakan yang saya alami ya, ini bukan resmi, ya, tapi yang saya alami dan sama dengan misalnya apa yang dikatakan oleh Suster Maria Sima dan lain-lain itu,
dan juga beberapa romo yang melakukan doa-doa seperti itu, terutama di masa pandemi ini, kesaksian dari beberapa teman yang menjadi relawan, ya, termasuk juga kami punya tim kefikepan yang terlibat juga untuk penguburan orang yang meninggal karena korban pandemi. COVID. Itu seringkali sebelum tim ini bersama seorang romo itu masuk, seringkali petugas-petugas itu tidak ngerti. Pertama, dikejar waktu, juga mereka takut tertular, ya. Ini sangat manusiawi dan tidak tahu agamanya apa. Udah waton dikubur. Kan kasihan sekali. Orang-orang yang meninggal dalam bencana hilang, tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Jogja kemarin pada saat bencana gempa di Jogja, misalnya ada satu keluarga yang orang Jawa bilang tumpes kelor, itu satu keluarga meninggal semuanya. Yuk sopo sing mendoakan mereka kan gitu. Nah, seringkali hal seperti ini diperkenankan juga menyapa orang-orang yang memang mendoakan mengkhususkan diri untuk mendoakan mereka itu, untuk juga mengingatkan untuk mendoakan mereka juga gitu loh. Mereka di mana? Saya setuju dengan kemarin Romo dan juga beberapa pernyataan Romo. Mereka sebenarnya sudah berada di purgatorium. Hanya Tuhan memperkenankan mereka untuk seakan-akan hadir mengingatkan bagi saudaranya, bagi orang-orang yang memang punya intensi khusus untuk mendoakan hal-hal seperti itu, untuk mendoakan mereka gitu loh. Juga korban pembunuhan. Ada satu lagi yang kasihan. Ini saya juga masih dalam diskusi. Bagaimana dengan orang-orang yang tanpa mereka sadari, mereka menjadi korban ditumbalkan. Paham ya maksud saya? Oleh misalnya seorang anak, oleh dijadikan sebuah perjanjian darah oleh orang tuanya dengan kuasa jahat untuk pesugihan misalnya. Anak ini tiba-tiba usia tertentu dia sakit tanpa sebab kemudian meninggal. Di mana arwahnya? Di mana jiwanya? Logikanya masuk bahwa jiwanya diminta, diambil, ya kan? Nah, ini yang perlu memang kami juga mendoakan terus. Tapi saya percaya Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Tuhan itu maha kuasa dan maha adil. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat gitu loh. Tuhan memahami apa yang kita tidak pahami. Tuhan mengerti apa yang kita nggak ngerti gitu loh. Jadi pada saat saya pikir nggak sia-sia misalnya kami mendoakan, Jul mendoakan atau Anda mendoakan, bahwa Tuhan aku berdoa, mohon orang-orang yang mengalami seperti ini, mohon pengampunanmu, mohon kau bebaskan dia, agar dia dapat bertemu denganmu, agar dia dapat berjumpa dalam kasih dan kerahimanmu. Boleh? Boleh. Saya mengimani itu boleh, kita mendoakan. Tetapi mendoakan arwah boleh, mendoakan orang mati boleh. Yang tidak boleh adalah, dan Anda boleh tanya sama romo manapun, ya. Yang tidak boleh adalah meminta dari mereka. Nah, meminta pesugihan, meminta agar kamu daganganmu atau tokomu laku, meminta agar cuan terus, dan lain sebagainya, gitu. Nggak boleh. Suatu ketika kami sedang melayani, ada sebuah toko yang bersangkutan itu datang ke saya, anaknya bersama maminya bilang, Mas Aan, tolong doa di mana, di toko kami. Kenapa? Karena sudah yang ketiga kali karyawan kami itu kerasukan. Apa yang dilihat ini? Yang dilihat encim-encim pakai pakaian-pakaian masa lalu itu loh, macam-macam kayak itu yang pernah lihat film-film Mandarin yang kuno itu kayak Judge Bao, itu kayak gitu.
Iya, saya bilang, ya mari kita doa sana. Ternyata walaupun memang keluarga itu sudah lama meninggalkan tradisi untuk meminta kepada leluhur. Tapi ada salah satu keluarga mereka, anggota keluarga yang masih melakukan. Meminta agar toko itu laris, agar itu pada leluhur. Kami doa, yang kami dapat adalah yang saya peroleh dalam hikmat, saya percaya bahwa boleh nanti ditanyakan, boleh di-sharingkan ke Romo, kalau kita meminta pada mereka, kita sama saja mengikat jiwa mereka. Tidak membiarkan jiwa-jiwa mereka, roh-roh mereka itu bertemu, memperoleh kasih Tuhan. Yang saya peroleh itu saya bilang, ayo doakan, doa dong, minta ampun pada Tuhan. Keluarga ini harus minta ampun. Besok pengakuan dosa. Sekarang minta ampun dulu dalam doa bersama, kemudian diucapkan dalam suatu kesepakatan keluarga ini dalam doa bahwa kami membebaskan arwah-arwah engkong kami, leluhur kami, dan lain-lain itu untuk benar-benar menghadap Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, itu sudah berapa tahun sebelum pandemi sampai dengan hari ini tidak ada lagi yang kerasukan dan toko itu juga aman tentram. Nah, misalnya sempat sepi ya karena pandemi. Bukan karena diweden-wedeni pembelinya ya toh. Mungkin sing medeni yang nakut-nakuti malah mungkin malah sing duwe biar untuk atraksi itu biar pembeli banyak datang. Gitu. Ya. Ya, baik. Ya, Mas Aan Udah kebetulan menjawab belum? sudah. Kebetulan ini ada satu pertanyaan masuk ya Mas Aan ya sekalian. Ini sekaligus sharing pengalaman ya. Jadi dulu punya buli ya sudah meninggal 20 tahun nggak ketemu kondisi sakit dan meninggal. Waktu kecil Katolik, tapi pas mau meninggal itu minta alat sholat. Katanya agamanya Islam. Cuma pas mau pemakaman bapakku minta dimakamkan secara Katolik. Tapi aku ditelepon keluarga dari Lampung yang dulu ngasuh bulikku. Kita dikira mengkatolikkan mayat. Sampai sekarang ini kok aku merasa bersalah. Gimana Mas? Begini. Saya rasa kita nggak usah terlalu merasa bersalah. Kan saya sudah sampaikan tadi, Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dia lebih mengerti apa yang kita nggak mengerti. Pikiran kita kan hanya sebatas batok kepala ini kan. Gimana kita mau memikirkan kemaharahiman Tuhan, kemahatauan Tuhan. Saya juga pernah ditanya, ada seorang yang dulu dia Katolik, kemudian suatu ketika dia pindah oleh keluarganya tahu bahwa dia itu pindah agama. Saya nggak sebutkan agama, tapi kebetulan saya di kampung saya ketua RT. Itu di RT sebelah. Tapi dia sudah pindah mengikuti suaminya, tapi dia sering mengatakan kepada kami bahwa dia masih Katolik. Nah, suatu ketika ketua RT sebelah dia meninggalkan, ketua RT sebelah mengatakan, Masaan dia mau didoakan secara apa? Tanya saja sama keluarga. Keluarganya pengen dia didoakan secara apa? Keluarganya ingin didoakan dia sama dengan agama keluarga, ya silahkan. Saya diprotes, kemudian saya waktu juga ketua lingkungan. Diprotes beberapa anggota lingkungan, saya bilang, kenapa kita harus memperebutkan jenazah orang yang sudah meninggal? Imannya Tuhan tahu gitu loh. Yang ada dalam hatinya, yang ada dalam kerinduannya, yang dipikirkannya, bahkan yang sebelum dia meninggal, apa yang dialaminya itu Tuhan sangat tahu. Dia mau didoakan apapun, ya. Tetapi kan itu tinggal jenazah, tinggal tubuh, badan, tubuh, tapi jiwa
arahnya itu kembali pada Tuhan. Sudah, serahkan sama Tuhan gitu loh. Nggak usah meributkan kita. Wah, dia ikut dulu kan itu. Dia itu dulu iki loh, kudune didoakan secara ini. Ya udah. Kalau yang Anda alami, Anda dianggap seperti itu, ya minta maaf. Merendahkan hati, minta maaf. Kalau tetap nggak dimaafkan, setidaknya kamu sudah minta maaf. Dan sudah, setelah itu lepaskan. Nggak usah jadi beban. Tidak usah jadi beban. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hatinya saat itu, saat dia menjelang dia meninggal. Gitu aja. Ya. Baik, semoga cukup menjawab pertanyaannya ya. Kalau masih ada kebingungan, boleh private chat lagi ke saya. Baik, kayaknya ada satu pertanyaan masuk ya. Sebentar ya teman-teman, saya bacakan. Panjang. Oke. Kirim ke Baik, pertanyaannya. Gimana caranya memberitahu orang tua yang non-Katolik yang masih percaya menyiapkan sesajen tiap malam Kamis di bekas rumah kami? Bahkan sekarang rumah itu sudah enggak kami tempati. Oke. Merinding saya bacanya. Suatu ketika saya ditanyai oleh suatu keluarga, Mas Aan, apakah saya masih boleh membuat sesajen? Saya hanya bertanya, tujuanmu bikin sesajen apa? Tujuanmu buat sesajen apa? Kalau tujuanmu hanya sebagai ungkapan syukur dan arahmu adalah kepada Allah, kepada Tuhan, sekali lagi ya, sebagai ungkapan syukur. Misalnya, bikin tumpeng, kemudian sebagai sesaji pada Tuhan, mohon syukur pada Tuhan, Tuhan sebagai ujub syukur kami sekeluarga, kami buat ini dan akan kami nikmati bersama, misalnya. Nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ke rumah kosong, tujuannya ada agar penunggu rumah itu tidak mengganggu, hati-hati. Tanyakan aja tujuannya apa, itu pertama. Kalau tujuannya bukan, lagian juga ngapain sih bilang, Pak, mbok timbang daripada bikin sesajen dikasih di rumah kosong, mbok udah bikin aja ucapan syukur di sini, sesaji kita bareng-bareng, kita doa bersama, kita makan bersama sebagai ungkapan syukur. Nggak apa-apa. Tapi kalau seperti itu ditujukan pada roh-roh tadi itu, arwah-arwah tadi, gentayangan tadi itu, roh-roh kegelapan itu saya yakin Tuhan nggak berkenan yang begitu gitu loh. Itu kita sama aja mengakui kehadiran mereka dan mengikatkan diri pada mereka. Gitu loh. Nah, bagaimana cara memberitahu? Kadang-kadang memang sulit. Sulit memang, tidak mudah. Makanya saya bilang agama Katolik ini sangat, saya pikir sangat bijak dengan inkulturasi budaya, ya. Makanya saya katakan tentang sesajen dan lain-lain, saya bilang enggak apa-apa, tapi itu sebagai ungkapan syukur pada Allah enggak masalah. Tapi kalau arahnya pada penunggu omah tuwo, pada roh-roh yang gentayangan dan lain-lain seperti tadi itu, si gendruwo, wewe gombel, saya sudah di terminal ya, gombel. Itu jangan gitu loh, tetap itu tidak diperbolehkan. Saya rasa saudara kita yang Muslim pun juga mengingatkan bahwa itu adalah musyrik gitu loh. Dan itu apa itu musyrik adalah tidak boleh mempersekutukan kita dengan setan gitu loh. Coba dibaca di Ulangan, ya, di kitab Ulangan ada. Bagaimana dengan banyak sih kita udah diingatkan sih.
di Ulangan 18 ayat 11 sampai dengan 12. Ya coba dibaca Mbak Jul. Baik. Ulangan 18 ayat 11 ya. Sampai 12. Sampai 12. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, itu satu. Kemudian Imamat 19:31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Kepada roh-roh, kepada arwah-arwah, penunggu-penunggu, juga termasuk peramal dan lain sebagainya. Ya. Sudah diingatkan. Apakah ini masih berlaku? Masih berlaku. Tidak ada satu iota pun yang dihilangkan oleh Tuhan Yesus dengan Injilnya. Taurat masih berlaku sampai selamanya, sampai dunia ini berakhir dan lain sebagainya, masih berlaku. Jadi tidak ada, dikatakan itu kan perjanjian lama, masih berlaku. Peringatan ini masih berlaku. Dan hati-hati, kenajisan bagi Tuhan. Ya, oke. Oke. Satu lagi pertanyaan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apa bisa kena guna-guna atau diserang roh jahat kiriman begitu? Anak Tuhan 100% anak Tuhan atau anak Tuhan nyok-nyok? Loh pertanyaannya itu gitu. Iya, pasti bisa, anak ya. Tuhan bila engkau sedang membutuhkan Tuhan atau jadi anak Tuhan hanya saat kamu butuh. Tapi kalau nggak butuh jadi anak dunia. Kalau benar-benar jadi anak Tuhan, benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya berani memastikan tidak ada guna-guna, pelet, mantra, ataupun santet itu yang bisa mengenaimu. Suatu ketika, saya pernah mengajar seminar hidup baru. Dan aku ya nembuh panitia, mesti saya dikasih yang bagian keselamatan. Saya urusannya sama dunia-dunia seperti itu. Okultisme dan lain-lain. Sedang saya menjelaskan bagaimana kita sebagai anak Tuhan ini harus menjauh dari dunia-dunia seperti itu. Harus benar-benar mengandalkan hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukan jimat, bukan roh-roh perewangan, bukan juga roh-roh teritorial, bukan juga mantra, juga bukan dan lain-lain yang sejenis. Tiba-tiba dada sebelah kiri saya seperti ada sesuatu yang mencengkeram di jantung saya dan saya merasa sesak. Badan saya sebelah kiri dingin. Saya hanya berdoa, Tuhan, apakah saya kena serangan jantung? Saya dapat hikmat, ada yang mengirimkan sesuatu. Saya bilang, Tuhan, saya hanya menyampaikan firman-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Saya percaya pada kuasa-Mu. Dan saya menyampaikan itu dalam hati berdoa. Dengan tidak ragu. Saya percaya akan kuasa-Mu. Saat itu mulai pelan-pelan hangat. Dan hilang. Tangan saya sebelah kiri mulai bisa digerakkan lagi. Saya seperti mau kena stroke itu loh. Dan saya juga punya beberapa teman, kebetulan kami sering sharing. Saya sampaikan seperti itu, dia bilang, Mas ada yang jahil. Ada yang saat itu nembak jenengan. Tetapi Tuhan Yesus perlindungannya sempurna. Dan tidak ada roh-roh yang lebih besar daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu pegang aja. Pegang aja. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang lebih besar daripada roh dunia ini, juga roh-roh perewangan, roh-roh okultisme dan lain sebagainya, roh santet. Suatu ketika kami
mendoakan seorang Muslim saya sampaikan aja di Magelang. Dia memang terkena sesuatu dan itu memang sejenis santet yang membuat kakinya itu sukar digerakkan dan tulang bagian belakang sakit sekali. Sudah dibawa ke dokter berkali-kali, bahkan pernah ke panti rapih, dan dia juga pernah di suatu ketika mimpi ditampaki oleh seorang laki-laki gondrong bercahaya, mengatakan bahwa aku sanggup menyembuhkanmu. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi kami datang ke sana, doakan. Kami doakan. Saya minta dia, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Kamu percaya bahwa Yesus Tuhan? Bukan sekedar nabi. Dia bukan nabi. Dia adalah Tuhan. Dia bilang, saya percaya pada Tuhan Yesus. Minta sama dia, saya bilang. Kebetulan kami di kamar didampingi suaminya. Enggak berduaan ya. Ada suaminya dan sahabat saya. Kami berempat. Sekarang minta sama dia. Suaminya dulu adalah Kristen, kemudian pindah. Dan dia bilang, Tuhan Yesus, apa yang kamu mau katakan? Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saat ini engkau bisa berjalan. Saya suruh dia berdiri. Berdiri, ayo langkahkan kakimu, jangan takut. Minta Tuhan, gerakkan kakiku Tuhan Yesus. Aku percaya padamu. Aku percaya akan mujizatmu dan kuasamu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Orang itu berjalan. Hilang. Lepas semuanya. Seorang yang lumpuh di Sentolo juga pernah seperti itu. Kebetulan juga Muslim. Kami doakan juga. Saya cuma tanya, percaya pada Yesus? Percaya. Sekarang doa. Minta sama dia. Minta agar engkau disembuhkan. Terjadi. Perempuan muda itu juga sekarang sudah bisa berjalan. Karena sama, kena apa? Santet juga. Ya. Kenapa kok bisa sembuh? Karena kuasa Tuhan itu lebih daripada roh-roh santet macam begitu. Jangan takut. Kalau memang kita dekat sama Tuhan, kalau benar-benar anak Allah, 100% anak Allah. Gitu loh. Jangan hanya kalau pas butuh, benar-benar kita dekat sama dia. Andalkan dia sungguh-sungguh. Andalkan dia, bersandar pada dia sungguh-sungguh. Apalagi di masa pandemi ini, ayo mendekat pada Tuhan. Ayo bersandar pada dia. Jangan beri dia sisa waktu. Kasihan banget Tuhan kita sebenarnya diberi sisa waktu. Tapi berikan waktu khusus bagi Tuhan. Agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Face to face. Ya. Kalau itu kita lakukan, kemudian lakukan perintahnya. Dikatakan di sini, jangan, Tuhan tidak suka orangnya jangan bersinah dan lain-lain. Yo jangan bersinah ya, jangan berbuat cabul dan lain-lain itu. Lakukan perintah Tuhan. Tapi kan kita manusia biasa, masaan sering jatuh dalam dosa. Anek ngerti manusia biasa sering jatuh dalam dosa, ya segera bertobat. Jangan kepenaan gawe dosa kan gitu. Ya toh? Oke. Jadi tetap bagaimana kita membangun diri kita untuk Relasi. dekat dengan Tuhan ya, itu Kalau ya. anak Tuhan benar-benar gitu loh. Jangan hanya pada saat kita butuh kita menganggap dia sebagai Bapa kita. Tapi kalau memang kita Bapa kita yang sungguh-sungguh setiap hari, setiap waktu, setiap saat gitu loh dalam hidup. Dia benar-benar Bapa kita. Ya. Iya. Ya, dan memang itu caranya ya Mas ya untuk menangkalnya Enggak ya. ada, iya enggak ada lain. Iman itu apa toh? Iman itu percaya sesuatu yang tidak terlihat. Kita berani percaya pada Tuhan. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tapi berani percaya, berani berserah. Berani berserah berarti berani melakukan apa yang dia minta. Wes. Tanpa menawar. Orang yang pasar iki, nyang-nyangan gitu. Tuhan mbok ojo yang sana kira-kira mbok sekarang aku biar ajib-ajib dulu besok bertobatnya. Rung rampung ajib-ajib. Kapan bertobatnya?
Oke, baik Mas Aan. Terima kasih, seru banget ya malam hari ini dan terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan pertanyaan yang terakhir ya teman-teman, dan kita akan closing sedikit ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan saya yakin teman-teman semua juga sudah mendapatkan pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, dan semoga tentunya kita semakin dikuatkan ya, kita juga semakin membangun relasi yang lebih kuat lagi dengan Tuhan, karena itu yang paling penting ya, dan tidak Ya, bisa betul. digantikan oleh apapun. Baik, Saya Mas boleh An mungkin ada menyampaikan closing? ya closing sedikit. Sekali lagi, jangan mudah tertipu. Apa yang seakan-akan baik di dunia ini belum tentu baik. Begitu juga dengan roh-roh. Apa yang seakan-akan itu baik, coba dipelajari. Coba kita doakan. Coba minta kepekaan pada Tuhan. Apakah benar-benar Dia membawa kebaikan bagi kita? Tuhan Yesus sudah mengingatkan bagi kita bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini berasal dari Tuhan, ini bukan. Dari buahnya engkau akan mengetahui sebenarnya pohonnya apa, kan begitu. Tidak ada semak berduri menghasilkan buah anggur yang manis, kan? Kita diingatkan sudah, pegang itu peringatan dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan, makanya pegang. Seakan-akan misalnya ada yang, Mas, ayo tak bersihkan rumahmu, tak doakan. Syaratnya apa? Bawa kambing yang kakinya 3. Ada yang tanya saya begitu, gimana Masan? Saya bilang Belgedes. Jangan mau. Jangan mau. Keselamatanmu ditukar sama kambing. Serahkan pada Tuhan Yesus. Benar-benar berserah pada Dia. Benar-benar mengandalkan Dia. Tanpa tanpa menawar wes. Sudah saatnya ini masa pandemi saya katakan, ayo percaya Dia tanpa menawar. Ayo lakukan perintahnya tanpa menawar. Bersandar pada Dia tanpa menawar, wes. Karena sekali lagi saya ingatkan, pandemi ini juga bukan sekedar pandemi tapi ditumpangi oleh kuasa jahat yang akan menjauhkanmu dari Tuhan. Hati-hati. Ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mas Aan di depan kamera kita. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke host atau tim pujian.